Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat Stella tahu bahwa semua yang dikatakan pria itu tidak pernah main-main, akhirnya dengan terpaksa Stella keluar dari dalam mobil dengan kepala tertunduk menghindari semua tatapan yang ia yakini mulai menghujaminya. Apalagi saat tiba-tiba Alex menyuruhnya untuk mengikuti pria itu ke ruangannya saat Stella baru saja akan masuk ke dalam lift. Tidak ingin mengundang lebih banyak perhatian, akhirnya Stella menuruti perkataan pria itu. Saat akan masuk ke dalam ruangan Alex, asisten pria itu tampak terkejut saat melihat Stella berjalan mengekori Alex. Entah karena ada Alex atau apa, wanita itu mengabaikan Stella dan membiarkan keduanya masuk begitu saja. "Kenapa kau melakukan itu? Apa kau tidak melihat bagaimana tatapan mereka?" sembur Stella begitu mereka sudah masuk ke dalam ruangan Alex. "Sekarang kau kerjakan tugasmu di sini." Kesal, itulah yang patut Stella rasakan saat Alex mengabaikan ucapannya begitu saja. Dengan perasaan kesal dan tidak ingin memperpanjang perdebatan mereka, akhirnya Stella duduk di tempat yang sudah disediakan oleh Alex. Sedari tadi, Stella sudah berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Tapi bagaimana bisa fokus jika Alex selalu saja mengawasinya? Dia benar-benar gugup saat menyadari suaminya itu menatapnya lekat-lekat. "Ya Tuhan, bisa kau berhenti menatapku?" tanya Stella dengan perasaan kesal. "Kenapa?" tanya Alex dengan polosnya. "Aku tidak bisa konsentrasi jika kau terus menatapku," jawab Stella dengan perasaan kesal pada Alex. "Oh," jawab Alex singkat dan berhenti untuk menatap Stella. Ada perasaan senang saat melihat Stella bekerja satu ruangan dengannya. Karena dengan begitu, dia mampu melihat Stella sepuasnya. Alex benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Saat mereka berdua hanyut dalam pekerjaan mereka masing-masing, tak terasa waktu menunjukkan jam makan siang. Alex yang menatap istrinya dengan masih terfokus, memerintahkan Gali untuk membelikannya makan siang, tentunya porsi double. Dan sekali lagi, Alex menatap bagaimana wajah lelah Stella. Damn, dia akan benar-benar membuat perhitungan pada siapapun yang telah melakukan hal ini. Dan tidak berapa lama, asisten Alex masuk, berjalan berlenggak-lenggok ke arah Alex. Apalagi saat dia bersuara dengan nada yang mampu membuat Stella mengernyit jijik. "Astaga, rasanya aku ingin muntah," batin Stella. Saat Alex berjalan mendekat ke arah meja Stella dan mengatakan bahwa mereka harus makan siang, Stella mengabaikannya. Merasa kesal karena diabaikan, Alex mengambil laptop Stella begitu saja. "Hey!" Dan hal itu mampu membuat perhatian Stella seketika tertuju pada Alex. Seketika itu pula Stella terhipnotis akan mata coklat karamel yang menatapnya tajam, dan dia merasakan aura intimidasi di sekitarnya. "Apa sudah mengaguminya? Melihatmu yang menatapku seperti itu, aku ingin membuatmu menjadi makan siangku." Stella berusaha mengalihkan pandangannya ke sembarang arah, sekedar untuk menyembunyikan rona merah di pipinya saat mendengar perkataan Alex. Namun Alex sudah melihat rona merah itu, dan itu membuat Alex tersenyum samar. "Ini, makanlah." Alex memberikan sekotak makanan yang sepertinya dipesan di restoran favoritnya. Gali memang tahu apa yang ia suka. Stella dan Alex memakan makanan mereka dalam diam. Hanya suara jarum jam di dalam ruangan Alex. "Apa pekerjaanmu banyak?" tanya Alex tiba-tiba. "Lumayan, dan selalu sering salah karena aku hampir lupa," jawab Stella menyembunyikan rasa bahagianya saat Alex memecahkan keheningan di antara mereka terlebih dahulu. Entah mengapa ada rasa senang dalam diri Stella, sebab sebelumnya memang Stella lah yang menjadi pembicara pertama saat mereka hanya berdua. Tapi sekarang, "Aku benar-benar akan menghancurkan siapapun yang berani mengobrak-abrik perusahaanku," ujar Alex mengeluarkan kekesalannya. "Itu kan resiko menjadi pebisnis," jawab Stella. "Aku kesal karena siapapun mereka telah membuatmu repot." Stella tertegun mendengar perkataan Alex. Seperti ada kupu-kupu terbang di dalam perutnya saat Alex mengatakan hal itu. Apakah pria itu mulai peduli padanya? Stella menggeleng menyingkirkan pikiran itu. Mungkin saja Alex bercanda karena lihat saja sekarang pria itu sudah kembali menikmati makanannya seperti tidak mempedulikan perkataannya.
Seketika Stella meletakkan tangan di perut Alex, berniat menggelitiki pria itu. Hingga akhirnya Alex menggelitiki Stella balik. Hingga tanpa sadar, posisi mereka sudah berbaring di sofa dengan Alex yang berada di atas Stella. Sesaat mereka menyadari posisi mereka yang sangat dekat itu, tapi mereka sama-sama tidak ingin beranjak dari posisi mereka sekarang. Stella terhipnotis dengan mata Alex, begitu pula sebaliknya. Alex dan Stella tetap dalam posisi seperti itu selama beberapa menit. Di antara mereka, tidak ada yang ingin menghentikan kegiatan saling memandangi ini. Karena mereka sama-sama ingin memahami arti desiran dalam diri mereka. Stella tanpa sadar menahan napasnya. Ia bisa merasakan napas hangat Alex menerpa wajahnya. Dan beginilah dari sudut pandang Alex tentang perasaannya yang ia rasakan saat ini. Aku terus memandangi wajah cantik wanita di hadapanku. Jujur, aku ingin mengerti arti desiran saat aku bersamanya. Apa mungkin aku kembali merasakan perasaan yang sama seperti dulu? Sebuah perasaan yang telah lama kukubur dalam diriku. Tidak mungkin. Aku baru saja mengenalnya. Dan gilanya, aku adalah suaminya. Dan percayalah, yang membuatku bersifat aneh dan merasakan desiran-desiran ini, alasannya hanya satu. Benar, Stella lah yang menjadi alasanku merasakan itu semua. Ia yang membuatku tiba-tiba bersikap aneh dengan mengklaim dirinya sebagai milikku seutuhnya. Karena aku tidak ingin hal yang sudah membuatku berubah terjadi kembali kepadaku. Aku tidak ingin dan tidak akan membiarkan itu terjadi. Suatu hari, ia akan benar-benar menjadi milikku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku tidak akan membiarkan kejadian itu terjadi lagi padaku. Tidak akan. Stella memang sangat cantik, kuakui itu. Awalnya tujuanku membuatnya bekerja satu ruangan denganku adalah agar ia tidak terlalu lelah. Namun nyatanya kehadirannya juga menimbulkan perasaan nyaman, dan itu aneh. Bagaimana tidak? Setelah kejadian itu, hanya kesendirianlah yang membuatku merasa nyaman. Lepaskan aku, ujarnya membuatku sadar bahwa posisi kami masih sama dan aku telah memandanginya lama. Dengan terpaksa aku bangkit dan terduduk. Saat menyelesaikan makan siangnya, Stella langsung hanyut dalam dunianya sendiri. Kupandangi lekat-lekat wajahnya dari samping dan tampaknya Stella tidak menyadarinya. Hingga sebuah suara dan bunyi pintu terbuka menghentikan kegiatanku. Hai Dut, lama tidak Aku memutar mata saat hafal dengan suara itu. Percayalah, aku adalah orang yang benci untuk memutar mata. Namun, saat bertemu dengan pria berambut blonde ini, memutar mata telah menjadi kebiasaanku. Dan lihat, bagaimana dia yang tampak terkejut dengan tidak meneruskan perkataannya. Mungkin ia terkejut melihat Stella. Ada apa kemari? Jika tidak penting keluarlah. Ujarku yang jujur, aku tidak suka saat Rehan masih terus saja menatap Stella. Bahkan hingga pria itu sudah duduk di hadapan kami. Ingatkan aku untuk menghajar pria berambut blonde ini karena telah berani-beraninya dia menatap istriku dengan cara seperti itu. Rehan adalah teman semasa kuliahku. Sikap ramah dan friendly-nya yang membuatku menyukainya. Rehan memiliki darah Irlandia yang berasal dari ayahnya. Dan siapa yang tahu jika ternyata keluarganya adalah kolega keluargaku. Dan kini perusahaan keluarga Rehan, pria itulah yang mengurusnya. Karena ayahnya yang memutuskan untuk pensiun lebih awal. Nona, kenapa kau ada dalam satu ruangan dengannya? Tanya Rehan, dan perkataannya itu semakin membuatku ingin membuat wajah tampannya itu babak belur. Kau tahu pintu keluarnya? Ujarku saat dia mulai bertanya seperti itu. Kejam sekali, jawabnya, dan dia sama sekali tidak memutuskan pandangannya pada Stella. Keluarlah jika kau hanya ingin membuang-buang waktuku, ujarku berusaha untuk mengintimidasinya. Namun sial, aku lupa jika Rehan tidak akan terpengaruh dengan itu. Seandainya dia bukan temanku, aku akan dengan senang hati menghancurkannya. Nona, kau karyawan Alex atau teman kencannya? Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling kubenci jika dia yang bertanya. Karena apa? Karena jika ia sudah menanyakan hal seperti itu, maka dia akan berkata, berikan padaku jika kau sudah selesai. Bisiknya padaku agar Stella tidak mendengar. Nah kan, sudah kuduga.
Tapi sayangnya dia salah memilih wanita. Karena sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan Stella, istriku. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.